Halo guys, kembali lagi di channel review film bagus. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, aku kembali akan merangkum alur cerita film kelanjutan dari Alchemy of Souls episode 4. Tanpa banyak bercincong ria, yuk kita langsung aja bahas alurnya. Inilah Alchemy of Souls episode 5. Di episode sebelumnya, Jang Uk berhasil membunuh pemindah jiwa. Walaupun itu bukan naksu, tapi dengan begitu, rumor naksu diharapkan akan menghilang. Dia pun berusaha melepaskannya. Walaupun berat, tapi dia harus kuat. Boyun tetap berada di sisinya. Dia merasa kasihan karena Jang Uk masih tak sadarkan diri dan menyangka dia adalah Mudok. Tapi tiba-tiba, Jang Uk berkata bahwa dia tidak sedang bermimpi. Dia sadar dan mengenali Boyun. Mendengar hal itu, Boyun merasa malu karena baru saja mereka beradu. Jang Uk menyuruh Boyun kembali ke kamarnya. Dia ingin beristirahat malam ini karena dia baru saja merasakan tidur tanpa beban. Boyun lalu berkata, itu semua berkat kekuatannya. Arwah jahat tidak akan mendatangi Jang Uk karena Boyun berada di dekatnya. Energi dalam kamar pun berubah. Dan itulah alasan mengapa Jang Uk bisa tidur dengan nyenyak. Mendengar hal itu, Jang Uk menyuruhnya untuk tetap berada di sini dan mereka pun tidur bersama. Dalam tidurnya, Boyun merasa sedang bersama Jang Uk seperti dulu, dan saat terbangun, ingatan itu datang bertubi-tubi dan tiba-tiba Boyun menghilang. Di sisi lain, Seul sedang bersama Soi. Dia bertanya tentang apa yang ada di tubuhnya saat ini. Dia mengetahui saat sekarat Soi meneteskan darah di lukanya. Soi lalu berkata tujuannya adalah untuk menyelamatkannya. Dia pikir energi dari cacing darah dapat menyelamatkannya. Dan itu akan baik-baik saja selama Seoyul meminum obat yang selalu dikirimkannya. Seoyul pun menjelaskan bahwa saat ini cacing darah itu sudah masuk ke sumber energi dan sedang menggerogotinya. Dia akan mati jika sumber energinya habis oleh cacing darah tersebut. Mendengar hal itu, Soi langsung melukai tangannya dan ia meminta Seoyul untuk mengembalikan cacing itu kepadanya. Tapi Seoyul menolak karena semua sudah terlambat. Cacing itu sudah masuk ke sumber energinya. Dia juga percaya bahwa Soi melakukan itu untuk menyelamatkannya. Dia lalu meminta Soi untuk merahasiakan semuanya. Scene berpindah kepada Jang Uk. Kim Do-ju mengatakan bahwa Boyun menghilang. Mendengar hal itu, Jang Uk langsung mencari Boyun. Dan ternyata Boyun sedang shopping di pasar terdekat. Mereka pun pergi ke kerajaan untuk menemui ratu. Jang Uk meminta maaf karena telah mengacaukan pestanya dan membawa Guizhou tanpa izin. Dia berkata itu semua demi melindungi Boyun dan Jin Yo-won. Lalu memancing ratu dengan mengatakan dia bisa mengabulkan keinginan ratu dengan kekuatannya. Mendengar hal itu, ratu lalu memohon untuk memindahkan jiwanya ke tubuh yang baru. Dan dia tidak akan ikut campur membuat dunia dilanda kekeringan. Jang Uk pun terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh ratu. Dia menyadari bahwa tujuan ratu ingin menguasai Jin Yo-won adalah sebuah artefak yang akan digunakannya untuk membuat dunia dilanda kekeringan. Dengan begitu, ritual akan diadakan dan batu es akan kembali turun ke dunia ini. Jang Uk tidak menanggapi permintaan ratu. Dia mengatakan bahwa dia tidak peduli jika dunia ini kekeringan. Yang penting jangan mengusik hidupnya. Ratu pun kesal mendengar perkataan Jang Uk dan Jang Uk pergi begitu saja. Dalam perjalanan pulang, Boyun berterima kasih karena Jang Uk sudah menghancurkan benang pemanggil dan dia mengatakan akan selalu berada di dekatnya sambil menggenggam tangan Jang Uk. Seketika, Jang Uk teringat Mudok karena dulu dia mengatakan itu kepadanya, dan Jang Uk langsung melepaskan tangan Boyun.
Boyun lalu berkata bahwa sejak pagi ingatannya muncul bertubi-tubi, dan itu seperti benar-benar ingatannya. Dia pun bingung, apakah itu ingatan dari Giok Yin Yang atau ingatannya sendiri. Boyun juga mengatakan bahwa hal yang dilakukannya tadi bukan untuk mengingatkannya kepada gadis itu, tapi untuk mengetahui apakah masih ada ruang di hatinya untuk dirinya. Jang Uk pun terdiam tanpa kata. Dia heran kenapa genggaman tangannya sama seperti budok. Boyun tak tahan dengan ingatan-ingatan dari giok itu dan memutuskan untuk menyimpan giok tersebut. Di sisi lain, Songrim sedang berdiskusi. Mereka membicarakan tembikar yang ditemukan Guru Li, dan tembikar itu ditemukan di beberapa sumur yang mengering. Pak Jin lalu memerintahkan Pak Danggu untuk menyelidiki semua sumur di kota ini. Keesokan harinya, Jang Uk pergi ke pemakaman, dan tanpa disangka, Guru Li ada di sana. Dia menunjukkan tembikar itu kepada Jang Uk dan mengatakan bahwa tembikar itu terbuat dari wajo yang disimpan di Jinyowun. Wajo adalah burung yang terlahir dari gunung berapi, dan alasan didirikannya Jinyowun saat itu untuk mengurung burung tersebut. Guru Li ingin Jang Uk memastikan bahwa wajo baik-baik saja saat ini. Dia bisa memanfaatkan Boyun untuk membuka gerbang Jinyowun. Guru Li juga mengatakan bahwa dia yang menyelamatkan dan merawat Boyun, dan berpesan untuk melihat hal yang disembunyikan oleh Puan Jin. Di sisi lain, Puan Jin datang menemui Boyun. Dia berkata untuk menjauh dari Jang Uk, karena menurutnya Jang Uk hanya ingin menguasai Jinyowun. Boyun berkata itu tidak mungkin. Jang Uk saja membutuhkannya, karena berkat dirinya, roh jahat yang selalu mengelilinginya kini menghilang. Boyun menyadari bahwa saat ini kekuatannya perlahan berkembang. Dan Puan Jin yang mendengar hal itu pun panik. Dia terus membujuk Boyun untuk pulang. Dia berjanji akan menuruti semua permintaannya dan tidak akan mengurungnya lagi. Boyun tidak goyah dengan bujukan ibunya dan mengatakan bahwa akan selalu ada di sampingnya. Puan Jin tak kehabisan akal. Dia lalu merestui hubungan mereka dengan syarat Jang Uk dan Boyun harus berkunjung ke Jinyowun. Jang Uk harus meminta maaf kepadanya dan meminta bantuannya. Puan Jin mengenal Jang Uk yang angkuh. Dia berpikir Jang Uk tidak akan mau melakukan itu, dan Boyun pun akan pulang tanpa Jang Uk. Boyun lalu mendatangi Jeon Jingjak untuk membicarakan hal itu kepada Jang Uk. Ketika Boyun akan membukakan pintu, tiba-tiba pintu itu terbuka. Boyun menahannya dan mengatakan bahwa Puan Jin meminta kita untuk mengunjunginya. Dia juga meminta maaf karena telah berusaha merasuki hatinya. Pintu pun terbuka, tapi yang keluar malah Seoyul. Ternyata Boyun salah kamar. Seoyul mengatakan kamar Jang Uk ada di sisi satunya, dan sekarang dia sedang pergi. Mendengar hal itu, Boyun langsung pergi, dan di jalan dia bertemu dengan Jang Uk. Boyun lalu mengajak Jang Uk untuk pergi ke Jinyowun bersama, tapi Jang Uk menolak tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Sepertinya tidak mengetahui jika dia tidak ikut bersamanya. Boyun tidak akan kembali. Boyun pun pergi dengan kecewa. Di sisi lain, Song I mendatangi Jinyowun. Dia mengatakan bahwa saat dia menyamar sebagai Boyun, Jinwo tak memasukkan cacing darah kepadanya, dan itu yang membuatnya mendapatkan esensi darah keluarga Jin. Dia lalu menanyakan bagaimana cara mengeluarkan cacing tersebut, dan sebagai gantinya, dia akan memberitahu siapa Boyun yang sebenarnya. Tak lama kemudian, penjaga mengatakan bahwa Boyun sedang menuju ke sini. Puan Jin lalu mengajar Soi dan memerintahkan penjaga untuk mengamankannya.
Jang Uk terus memikirkan Boyun. Dia lalu pulang dan menanyakan Boyun kepada Kim Do-ju. Kim Do-ju lalu menceritakan semuanya. Tanpa pikir panjang, Jang Uk langsung pergi ke Jin Yo-won. Boyun pun tiba di Jin Yo-won, dan saat dia baru memasuki tangga, Jang Uk tiba-tiba ada di belakangnya. Jang Uk lalu meminta maaf kepada Puan Jin, menghilangkan ego pada dirinya. Boyun pun terkejut dan terharu atas kedatangan Jang Uk. Mereka pun memutuskan untuk menginap di sana. Scene berpindah kepada Seo-yul. Dia didatangi seorang yang diperintahkan oleh So-i. Dia menceritakan bahwa So-i mengunjungi Jin Yo-won. Dia juga mengatakan bahwa Boyun yang asli adalah gadis tunanetra dari desa Sari, yang tak lain itu adalah Mudok. Dan Seo-yul memang sudah menyadari hal itu sejak awal. Kita juga diperlihatkan Yun-oh yang telah bekerja sama dengan Jinmu. Jinmu memerintahkan Yun-oh untuk menyelundupkan tembikar ke Songrim, dan Yun-oh pun menyetujuinya. Jinmu lalu mendatangi pangeran. Dia terang-terangan berkata ingin mengeluarkan Wajo dari Jin Yo-won. Pangeran menyadari bahwa Jinmu berencana untuk mendapatkan batu es. Dia sudah muak dengan semua kejahatan Jinmu dan memberhentikannya dari Guangzhou. Tapi Jinmu punya senjata untuk menepisnya. Dia berkata, "Silahkan pecat aku." Tapi pangeran harus berterus terang bahwa dulu pangeran sendiri yang mengendalikan Naksu dan menyuruhnya membunuh Jang Uk. Mendengar hal itu, pangeran tidak bisa berkata apa-apa. Dia terjebak oleh kejahatan Jinmu. Scene berpindah ke Jin Yo-won. Terlihat Puan Jin sedang menyiksa So-i. Dia bertanya, siapa lagi yang mengetahui informasi mengenai Boyun? Apakah Jinmu atau orang-orang Songrim? Bukannya menjawab, So-i malah menyuruhnya untuk menanyakannya sendiri sambil tertawa. Sepertinya So-i juga mengetahui bahwa Jin Boyun adalah Naksu. Di sisi lain, terlihat Jang Uk dan Boyun sedang berjalan di halaman. Jang Uk berencana untuk memasuki gerbang Jin Yo-won saat ini dan memeriksa keadaan Wajo. Boyun yang melihat ada penjaga langsung mendorong Jang Uk untuk bersembunyi. Jang Uk lalu berkata, "Kenapa kamu melakukan ini? Kita tinggal bilang sedang berjalan-jalan, tidak usah bersembunyi." Boyun lalu meminta maaf. Dia mengatakan dia terbiasa melakukan itu dulu. Saat dikurung, dia benar-benar frustasi dan berusaha membayangkan dirinya berada di atas pohon yang besar. Dia tidak mengenal siapapun dan tidak bisa melakukan apapun. Dia hanya berharap pada seseorang yang datang menghampirinya. Mendengar hal itu, Jang Uk lagi-lagi teringat Naksu. Boyun lalu mengatakan bahwa saat ini dia tidak sedang memegang giok yin yang, dan itu merupakan ingatan dirinya, lalu mencoba memegang kembali tangan Boyun, dan film pun selesai. Oke guys, itu dia alur cerita film Alchemy of Souls episode 5. Nantikan episode selanjutnya di channel ini ya guys. Aku admin channel review film bagus, mohon undur diri. See you next video.